Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari login website Tonderan. Di sini hanya ada sebuah form login, yaitu masukkan email dan masukkan password. Di sini memiliki dua rule. Yang pertama bukan dua rule, beberapa rule. Yang pertama admin, yang kedua pegawai atau bar atau kitchen atau kasir, dan ada lagi pemilik atau owner. Di sini jika lupa password atau ada kendala, akan langsung menghubungi ke alamat WA dari admin tersebut. Selanjutnya ada tampilan dashboard aplikasi Tonderan. Dashboard ini merupakan halaman utama yang dirancang untuk memudahkan pemilik usaha, admin, atau manajer dalam memantau aktivitas operasional harian secara cepat dan efisien. Fitur ini dipecah beberapa bagian utama. Yang pertama, sidebar menu navigasi kiri yang berisi menu fungsi daftar barang, yaitu melihat dan mengelola seluruh stok barang yang tersedia, yaitu kemudian belanja harian, input data belanja operasional harian termasuk pengeluaran kecil, stok gudang, menampilkan ketersediaan barang di gudang utama dan lokasi lain, transaksi masuk, mencatat barang yang baru datang atau diterima, transaksi keluar digunakan untuk mencatat barang yang diambil atau digunakan, rekapan yang berisi ringkasan transaksi masuk dan keluar secara keseluruhan, daftar pegawai yaitu data pegawai yang bekerja, detail pegawainya yaitu informasi lengkap tentang pegawai yang berupa alamat atau jabatan, kasbon mencatat utang atau pinjaman pegawai yang belum dilunasi, pendapatan menampilkan pemasukan yang diterima biasanya harian atau bulanan, pengeluaran melihat semua biaya yang dikeluarkan baik rutin maupun mendadak, kategori pengeluaran, tambahan terkait fasilitas dan kebutuhan. Bagian tengah atas info cepat, bagian ini berfungsi singkat atau summary box untuk memantau kondisi terbaru. Data user yang berkotak biru menampilkan info user yang login. Tanggungan supplier menampilkan total utang yang belum dibayar kepada supplier. Stok barang menipis akan memberikan notifikasi jika stoknya sudah habis. Kasbon yaitu menampilkan total kasbon atau pinjaman internal yang sedang berjalan oleh karyawan. Selanjutnya bagian tengah kategori pengeluaran. Bar pengeluaran untuk keperluan bar atau minuman. Kitchen mungkin maksudnya kitchen untuk keperluan dapur. Umum pengeluaran umum atau non spesifik. Rokok biaya pembelian dari tim. Konsumsi yaitu adalah biaya makanan atau minuman. Link aja yaitu pembayaran e-wallet. Renovasi biaya perbaikan atau penambahan fasilitas. Jasa tukang biaya untuk pekerja seperti tukang bangunan. Grafik pendapatan menampilkan tren pendapatan secara visual, bisa bulanan, mingguan atau harian, mempermudah pemilik usaha melihat pertumbuhan atau penurunan pemasukan. 5. Analisa profit. Analisa keuntungan dihitung dari selisih antara pendapatan dan pengeluaran, sangat penting untuk mengevaluasi apakah bisnis untung atau rugi. Selanjutnya yaitu header. Bagian header aplikasi memuat nama aplikasi Tonderan, profil pengguna, biasanya pojok kanan atas berisi update seperti logout, ubah profil, data profil, dan pengaturan akun. Di sini ada daftar barang. Daftar barang itu meliputi nama barang, kategori, terus kebutuhan, satuan, jenis belanja, stok masuk, stok keluar, stok opnam, total stok, harga satuan, harga total, total harga masuk, total harga keluar, total harga opnam, aksi. Opnam itu merupakan sebuah stok yang ada di bulan sebelumnya. Jadi kan setiap bulan memiliki rekapan. Jadi
admin nanti memasukkan total stok setiap akhir bulan yang ada di gudang. Lalu di sini ada edit dan hapus. Daftar barang. Fitur ini berfungsi sebagai pusat informasi dan pengelolaan seluruh barang yang digunakan atau dibeli dalam operasional harian. Cocok digunakan untuk usaha warung, kafe, proyek, atau gudang yang membutuhkan pemantauan stok dan harga secara detail. Yang pertama, penjelasan kolom tabel daftar barang. Kolom nomor berfungsi untuk nomor urut data hanya sebagai identifikasi baris. Kolom nama barang berfungsi untuk nama produk atau barang yang digunakan dalam usaha. Kolom kategori berfungsi pengelompokan barang berdasarkan jenis besar seperti soda, kitchen, snack, kopi, dan lain-lain. Kolom kebutuhan berfungsi untuk tempat penggunaan atau kebutuhan barang, misalnya bar, kitchen, dan lain-lain. Kolom satuan berfungsi untuk satuan ukuran barang, kilogram, liter, dus, per pieces, dan lain-lain. Jenis belanja berfungsi untuk metode pembelian, misalnya harian, borongan, atau umum. Kolom stok masuk berfungsi untuk jumlah barang yang dibeli atau masuk ke sistem. Stok keluar berfungsi untuk jumlah barang yang sudah digunakan atau terpakai. Kolom stok operasi berfungsi sebagai jumlah stok yang sedang dipakai di lapangan aktif digunakan. Total stok berfungsi untuk total ketersediaan stok masuk atau keluar. Kolom harga satuan berfungsi untuk harga per unit barang. Kolom total harga berfungsi sebagai total harga berdasarkan jumlah stok plus harga satuan. Total harga masuk berfungsi untuk nilai dari total pembelian barang biaya masuk. Total harga keluar nilai dari stok yang sudah dipakai, biaya operasional yang terpakai. Total harga operasi biaya dari barang yang sedang digunakan secara aktif. Yang kedua, fungsi tombol aksi. Tombol edit warna biru untuk mengedit detail barang seperti nama, jumlah, harga, dan lain-lain. Tombol hapus berfungsi untuk menghapus data barang dari sistem, biasanya perlu dikonfirmasi dulu. Halaman daftar pendapatan dan form pendapatan. Fitur ini adalah bagian penting dari sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melacak pendapatan yang diterima oleh pegawai, baik berdasarkan shift, tanggal, maupun jam kerja. Sistem ini sangat berguna untuk keperluan rekap keuangan, evaluasi performa pegawai, hingga pelaporan bulanan. Yang pertama, form pendapatan di sebelah tengah kiri. Form ini adalah tempat pengguna menambahkan entry pendapatan baru yang berkaitan dengan pegawai. Elemen yang tersedia seperti nama pegawai, input nama pegawai yang menerima pendapatan, shift input berupa angka atau teks, misalnya shift 1, shift malam, dan sebagainya. Tanggal, piker tanggal kerja. Jam, input jam kerja, bisa jam masuk atau jam kerja. Tombol simpan, untuk menyimpan entry ke dalam daftar pendapatan di sebelah kanan. Yang kedua, daftar pendapatan di sebelah tengah kanan. Bagian ini menampilkan tabel berisi semua data pendapatan pegawai yang telah tercatat. Kolom tabel mencakup nomor
nomor urut data, nama pegawai, shift, tanggal, jam aksi, edit untuk mengubah data yang sudah disimpan, hapus untuk menghapus entry tertentu. Halaman satuan dan kategori. Halaman satuan dan kategori dalam Onderan berperan sebagai fondasi penting dalam sistem inventarisasi karena memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan barang secara terstruktur. Dengan fitur CRUD pada satuan dan kategori, pengguna dapat mengelola barang dengan efisien, menjaga konsistensi, serta mempercepat proses transaksi dan pelaporan keuangan maupun stok. Yang pertama, form satuan yang memungkinkan pengguna menambahkan jenis satuan yang digunakan dalam pencatatan barang seperti dengan satuan liter, kilogram, berbotol, dus, ataupun bungkus. Elemen pentingnya yaitu input nama satuan, placeholder, dan tombol simpan. Daftar satuannya yaitu yang menampilkan satuan yang telah ditambahkan sebelumnya ke sistem yang isinya nomor atau nomor urut barang masuk, nama satuan seperti kilogram, liter, aksinya yaitu edit mengubah nama satuan jika ada kesalahan input atau perubahan standar, hapus menghapus satuan yang tidak lagi digunakan. Form kategori. Form ini dipakai untuk menambahkan kategori barang. Kategori berfungsi untuk mengklasifikasikan barang berdasarkan jenis atau kelompok fungsional, misalnya makanan, minuman, alat tulis, perabot. Elemen pentingnya yaitu input, placeholder, dan tombol simpan. Daftar kategori yang bagian kanan bawah. Tabel ini melampirkan semua kategori yang telah dimasukkan ke sistem. Kolom tabel yang berisi nomor urut, nama kategori, aksinya yaitu edit dan hapus. Selanjutnya halaman form supplier dan daftar supplier. Halaman manajemen ini berada dalam aplikasi Onderan yang fungsinya sebagai pintu utama untuk mengelola hubungan dan data pemasok barang, memastikan bahwa setiap transaksi memiliki rujukan yang jelas. Yang isinya yaitu pertama, supplier tengah kiri. Form ini digunakan untuk menambahkan data supplier baru ke dalam sistem yang berisi nama supplier, yaitu nama perusahaan atau individu yang menyediakan barang, alamat, nama toko, kontak, nomor telepon atau HP yang bisa dihubungi. Setelah seluruh field terisi, pengguna dapat menekan tombol simpan dan data akan langsung masuk ke tabel daftar supplier sebelah kanan. Daftar supplier yang berisi nomor atau nomor urut dalam kejelasan visual, nama supplier, alamat, nama toko, kontak, aksinya yaitu edit dan menghapus. Edit itu akan memungkinkan supplier jika berubah nomor ataupun alamat. Selanjutnya hapus jika supplier sudah tidak aktif lagi ataupun sudah tergantikan. Selanjutnya ada halaman daftar belanja terdata. Halaman belanja harian dalam aplikasi Onderan berfungsi untuk mencatat dan memantau transaksi pembelian yang dilakukan baik oleh supplier resmi maupun pegawai untuk kebutuhan mendesak. Fitur ini terbagi menjadi dua bagian utama yang masing-masing mencatat jenis transaksi yang berbeda. Yang pertama ada belanja terdata di bagian kiri tengah. Form ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yang terjadwal atau rutin, di mana pembelian dilakukan oleh supplier yang sudah terdaftar dalam sistem. Elemen-elemen input yang ada di form ini adalah nama barang, yaitu input untuk mencatat jenis barang yang dibeli, nama supplier, pilihan nama supplier yang sudah terdaftar dari daftar supplier, tanggal, pilih tanggal pembelian barang, jumlah, kuantitas barang yang dibeli, harga satuan, harga per unit barang. Total harga, menghitung total harga otomatis berdasarkan jumlah dan harga satuan atau bisa diisi manual. Kemudian ada status pembayaran, menyatakan status pembayaran untuk transaksi tersebut, misalnya lunas atau belum lunas. Tombol submit digunakan untuk menyimpan data pembelian ke dalam sistem. Yang kedua adalah form belanja tidak terdata.
di bagian kanan tengah. Form ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yang tidak terjadwal atau mendesak. Misalnya pembelian barang dilakukan oleh pegawai tanpa melalui supplier resmi. Elemen-elemen input dalam form ini di antara lain nama barang, untuk nama barang dibeli secara mendadak, nama pegawai yang melakukan pembelian, tanggal pembelian barang, jumlah, kuantitas barang dibeli, harga satuan, harga per unit barang, total harga dihitung berdasarkan jumlah barang yang dibeli dan harga per unit. Status pembayaran transaksi misalnya lunas. Tombol submit digunakan untuk menyimpan data transaksi pembelian ke dalam sistem. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.